Sejarah Kawah niku kok saged diwastani kampung Kawah. Kawah Kidul niku Kawah Tondo Dingko. Niku kawahe teng. Kita akan memasukinya ya. Kondisi dalam gua itu cukup gelap. Ini rampan ya? Loh, mau sempan nek. Untuk rampan. Nah, ini. Untuk lebarnya itu sekitar hampir 2 meter ya. 2,5 meter. Untuk gulanya agak pendek seperti kita harus angkat ini. Nih. Kita sudah di dalam gua ya. Dan ini baru di awal mula ya, teman-teman. Awal mula dari kondisi gua Jepang ini, teman-teman. Nah, ini ada lubang-lubang ya. Ini yang dijadikan sebagai tempat persembunyian untuk ndepas ini kawan-kawanku. Kalau yang di dalam agak sini kita bisa berdiri dulu, karena sudah 2 meteran. Nah, kita bisa berdiri tuh, kita bisa Menunduk. ya teman-teman. Nah, kalau lurus itu mentok, jalannya kita ambil yang ke kanan, teman-teman. Kemudian di dalamnya teman-teman kita berikan. Kondisi wah jauh juga ya, jauh juga sampai sana itu. Dan ini mulai agak dingin, awalnya agak pengap nih, sudah mulai dirasa dingin. Di sini udara agak lembab ya kawan-kawanku ya, karena memang kita berada di dalam gua. Semakin masuk agak tinggi ya teman-teman. Ini sudah berdiri ya, tempatnya Sampai itu masih naik ke sana ya. masih jauh, masih masuk ke sana teman-teman. Ini ada sekat, ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan di sisi kanan, sisi kiri. Seperti ini kawan-kawan ya. Di sini ada seperti ruangan-ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua kawan-kawanku di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan channel saya Jejak Bang Tom. Kawan-kawanku, di kesempatan kali ini kita akan menelusuri adanya sebuah gua yang dinamakan Gua Jepang, yang mana gua ini dulu dijadikan tempat persembunyian. Nah, lalu seperti apa kondisi gua itu? Nah, saat ini kita sudah di dalam kampung ini ya kawan-kawanku ya, Kampung Promasan ya. Kita sudah berada di Kampung Promasan. Oke, Pak. Nah, kita menjumpai Pak RT tadi ya. Dan ini adalah penunjuk jalan. Kalau ke arah kanan kita ini ke arah Ungaran dan juga Bandungan. Dan untuk hiking, para pecinta alam yang gemar untuk mendaki gunung ini arah ke puncak, ke arah kiri kita ya. Nah, lalu seperti apa kondisi daripada gua itu kawan-kawanku? Di sini ada peta ya yang menjadi petunjuk kalau kita untuk kawan-kawan ini ya, pendaki ya ini. Nah, lalu seperti apa ya kira-kira kondisi perkampungan, maksud saya kondisi gua Jepang itu? Kita akan berjalan kaki untuk menuju ke gua itu ya kawan-kawan ya. Sedikit penampakan kampung Promasan ini seperti ini kawan-kawanku.
Dan kita nanti juga akan melakukan eksplorasi ya di dalam perkampungan Kampung Peromasan ini ya, yang kurang lebih hanya ada sekitar 19 KK saja ya kawan-kawanku ya, atau 19 rumah nih. Dan keistimewaan di kampung ini ada salah satu sebuah gua yang diberi nama dengan Gua Jepang ya, yang mana kampung gua ini masih terawat bersih ya. Tentunya kawan-kawanku penasaran bukan? Nah, daripada kawan-kawanku penasaran, tetap simak video ini sampai habis, jangan kemana-mana. Nah, itu ada papan petunjuk yang menunjukkan kita ke arah candi. Oh, ternyata di sini juga ada candi ya kawan-kawanku ya. Candi Peromasan, kemudian Sendang Pangilon ya, ke arah sana. Nih papan petunjuknya. Dan itu papan petunjuk menuju ke ini Gua Jepang ya kawan-kawanku ya. Nih ke Gua Jepang, kita ambil jalan yang ini, jalan berbatu tanah, dan melewati di antara. Dan kita akan melewati jalanan ini kawan-kawanku dengan melintasi perkebunan teh yang cukup luas dan juga rimbunnya pepohonan hutan pegunungan ya. Ini kondisi jalannya seperti ini ya. Kita saat ini bareng kawan kita, seorang YouTuber kondang juga, Bang Budi John ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat untuk masuk ke Gua Jepang itu, karena kondisi dalam tuh konon ceritanya tuh gelap, jadi kita siapkan penerangan. Kita lihat ini ya, di kepala saya nih sudah saya siapkan senter ya kawan-kawanku ya. Ini ya. Nah, nanti akan kita gunakan untuk penerangan ketika di dalam gua ya kawan-kawan ya. Nah, ini akses jalan masuk menuju ke gua itu ya. Ini sebenarnya ini adalah perkebunan teh ya kawan-kawan ya. Cuman ini sudah tidak begitu terawat ya, sehingga tampak tinggi-tinggi pohonnya. Biasanya kalau pohon teh itu pendek-pendek ya kawan-kawan ya. Namun ini kita lihat ini di kanan kiri kita ini pohon tehnya tinggi-tinggi ya. Kita akan terus berjalan menyusuri jalanan ini untuk sampai di Gua Jepang itu ya. Ini akan menjadi sebuah pengalaman yang cukup menarik. Ini ada jalan setapak ke sana ya. Ini adalah jalan marga menuju ke perkebunan teh saat memanen pucuk-pucuk teh itu ya. Melintasi jalan setapak yang diapit oleh tumbuhan yang rimbunnya rerumputan ya. Nih seperti ini kawan-kawanku. Ini semoga saja dengan adanya tayangan yang Jejak Bang Tom sajikan ini dapat dijadikan sebagai pengalaman baru dalam kehidupan kita ya, dan tentunya sebagai hiburan kawan-kawan. Pohon pakis cukup lebat di sisi kanan kita ya. Tuh puncak Gunung Ungaran tampak begitu jelas ya, itu ya. Ya.
di sana ya. Ada putih-putih itu sebagai pertanda bahwasanya itu pintu gerbang untuk menuju ke Gua Jepang itu ya, teman-teman. Nah ini gerbang masuk. Nah, itu mulut guanya menganga cukup lebar ya kawan-kawanku ya, itu ya. Itu gua dari Gua Jepang ini yang berada di Kampung Perumahan di lereng Gunung Ungaran ya. Nah ini mulut gua ini atas. Ketinggiannya sekitar 1,5 meter. 1,5 Ya. Untuk 120 sampai 1,5 meter ya. Hampir 1,5 meter ya untuk ketinggiannya untuk mulut guanya ini teman-teman. Tapi untuk lebarnya ya, jadi ketika kita memasuki Gua Jepang ini harus menunduk ya di pintu masuk ya, di mulut guanya itu kita harus menunduk yang memiliki ketinggian dari lebih dari 1,5 meter. Dengan dikelilingi tumbuhan pakis ini kawan-kawanku ya, cukup lebat. Depan dari mulut gua ini merupakan Gunung Ungaran. Depan gua. Nah, jadi berhadapan ke gunungnya tuh. Berhadapan dengan Gunung Ungaran itu ya. Jadi mulut Gua Jepang ini berhadapan langsung dengan Gunung Ungaran. Puncak Gunung Ungaran sudah mulai berkabut ya kawan-kawanku ya. Itu ya, sudah mulai berkabut ya. Sudah tidak begitu jelas karena ditutupi oleh kabut ya. Nih pojok-pojok teh nih. Baik, kita akan memasuki ya Gua Jepang ini seperti apa, kondisi dalam dari Gua Jepang ini. Tentunya kawan-kawanku penasaran. Daripada kawan-kawanku penasaran, tetap simak video ini. Kita akan persiapkan perangkatnya dulu seperti penerangan ya, karena kondisi di dalam tahu sendiri seperti itu ya, tampak gelap ya kawan-kawanku ya. Ini ada sekat, ada kamar-kamar, ada ruangan-ruangan di sisi kanan, sisi kiri, seperti ini kawan-kawanku ya. Di sini ada seperti ruangan-ruangan. Seperti ini kondisi dalam dari Gua Jepang. Yang pertama yang kita lihat ya, baru masuk ini ruangan pertama. Ruangannya lihat di dalamnya seperti ini kawan-kawan ya. Assalamualaikum. Ruangannya lebar banget. Ini ruangan pertama berada di atapnya. Inilah ruangan pertama yang ada di dalam Gua Jepang ini ya. Jadi di mulut gua kita masuk, di dinding sebelah kanan itu ada ruangan. Nah seperti ini kondisi dalam dari mulut gua. Tulisan orang-orang sekarang ya, tuh ada tulisannya apa gitu, kalian apa nggak jelas. Seperti ini. Ini dindingnya. Lalu seperti apa kondisi atas ya, atap ya, atap dari gua ini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Batu ya. Ya. Ini ruangan yang pertama. Karena ruangannya kan sepertinya biasanya masih banyak. Kita lanjut ke ruangan yang lain. Nah, kita akan keluar meninggalkan ruangan yang pertama ya kawan-kawan ya. Dan kita maju lagi di sebelah kiri itu ya, kawan kita itu akan masuk ke sana. Nah, ini ya ruangan yang kedua berada di sebelah kiri kawan-kawan. Dan
tempat persembunyian orang-orang zaman dulu ataukah tempat perlindungan atau apa ya teman-teman ya? Karena ini dijuluki atau dinamakan dengan gua Jepang. Bentuknya sama dengan ruangan-ruangan yang lain, kurang lebih bentuknya sama kawan-kawan. Dan itu kita lihat di sana. Ini ruangan yang kedua ya, ini ada lagi. Ini ruangan yang ketiga. Ada beberapa ruangan ya. Ini ruangan ketiga teman-teman. Oh, agak sempit kalau ini teman-teman. Kita bisa bayangkan dulu ini informasinya dijadikan sebagai tempat persembunyian ini kawan-kawan. Kita bayangkan ya. Ini ruangan yang ketiga. Kondisi bawah lantai seperti ini ya. Ini ruang yang keempat ya. Yang keempat kurang lebih bentuknya sama, letter L ya. Nah, ada pintunya seperti ini, kemudian di bagian dalam itu luas ya, seperti kamar, menyerupai kamar. Ada 4 ya, barusan kita sudah melihat 4 ruangan, dan ini yang kelima. Yang keenam ya. Yang keenam. Ini yang keenam. Semakin dingin. Soalnya berderukan. Itu masih jauh ke sana dan belok ke kanan ya. Ini yang ketujuh dengan ruangan yang hampir sama ya kawan-kawan. Dan itu batu-batu yang ada di sana itu mungkin dulu dijadikan entah jatuh atau memang dibawa sebagai tempat duduk mungkin dulu, sebagai tempat untuk duduk-duduk untuk ganjil bawang. 8 nih, semakin ke dalam agak semakin pendek. Nah ya, penuh dengan bebatuan yang semakin ke dalam ya. Runtuhan yang mungkin ya teman-teman, bisa jadi runtuhan teman-teman. Nih, oh ada ininya, ada ventilasinya ya. Ini sebagai kalau dilihat-lihat ini mungkin pintu ya, mungkin longsoran atau mungkin apa ya? di Mungkin jalan atau pintu atau Kemungkinan jalan. angin ya teman-teman. ini tembusan aja, jalan tembusan atau untuk supaya nggak pengap kan, dikasih jendela istilahnya, tembusan angin-angin itu. Seperti ini kondisi Jepang yang ada di bawah sana. Nah Ini tempat duduk mungkin teman-teman. ya, untuk pos jaga, ini pos jaganya Ini pos ya. kita nggak bisa bayangin ya. Dulunya seperti apa ini ya kawan-kawan ya, bekas-bekas orang-orang duduk di sini ya, tampak nyata ya kawan-kawan ya. Seperti ini ya. Ini tempat bersembunyi. Mintai dari sini ya. Atau dari sini, mintai nanti dari sini. Nah, ini dari sini ke sana. Ini orang mintai. Wah, semakin lebar ya. Ini apa? Wah, semakin sempit ya. Ini apa nih? Ini mungkin
untuk pengintaian juga, cuman modelnya di Arab ya. Ini bekas-bekas galiannya yang belum terbuang ini masih ada tumpukannya, bekas galian. Semakin ke bawah semakin merunduk kita kawan-kawanku ya. Makin pendek. Kalau ini beloknya yang ke kiri ya, enggak ke kanan tuh. Ini beda nih warnanya. Ini ke kanan. Hampir sama ya bentuknya. Kalau bentuk ruangannya hampir sama, cuma ini beloknya ke kanan, L-nya ke kanan. Ya, itu masih jauh ke sana. Kita belum sampai ujung gua ini kawan-kawan ya, baru nyampe setengahnya. Masih jauh ternyata teman-teman, panjang ini. Kalau ini panjang sekali teman-teman. Karena ini teman-teman, ini udah mungkin 15 meteran ya, Lebih. Sekitar 25 sampai 30 meter. Ini mungkin ini ada tembusannya juga. Ada binatang apa itu? Oh, banyak kelelawar di sini. Nih. Kelelawar kecil-kecil ya kawan-kawan ya. kelelawarnya pada tidur. Vampir, jenis vampir ini kawan-kawan. Ada apa? Batman 14 ruangan ya. Batman-nya 15. Pada sebelah kiri ambilnya ke kiri sama pensi awal. Sebelah kanan ke kanan. 15. Nah, ini juga sama. Di sini dekat-dekat ruangannya. Kita sudah berjalan cukup jauh masuk ke dalam, sekitar hampir 50 meter kawan-kawan. 16. Jarak antara satu kamar atau ruangan dengan ruangan yang lainnya itu sekitar 5 meter kawan-kawanku. Namun berposisi di sebelah kiri dan kanan gitu ya. Ini di sini ada genangan air ya kawan-kawan ya. Dari sana kita terus Nah itu pintu keluar yang tembusannya ya kawan-kawan ya, di sebelah sana. jadi sana ini itu buang dan kita masuk ke sana. Agak sempit ya. Jauh juga ya kawan-kawan, 100 meter lebih. Dinding gua bekas dasaran ini linggis ya. linggis ini bekas. Manual berarti Kita lihat ini tapak-tapak ganco ini zaman dulu kawan-kawan ya. manual kan ini. Manual di urusan yang bur Jadi bekasnya itu gancuan ya. manual. Bekas gancuan cangkul ya, masya Allah. Masih membekas sampai saat ini ya, usianya sudah ratusan tahun ya. Kita lihat, kita lihat batu padas ini. Begini ya luar biasa ini teman-teman, ya tanah ya. Berarti malah sedikit demi sedikit untuk menjadi dua dan Kita lihat itu bergaris-garis itu merupakan ini apa? Bekas ini ya kawan-kawan, bekas linggis ataupun cangkul zaman dulu ya kawan-kawan ini. Bergaris-garis seperti ini. Nah, Jadi kurang lebih di Jepang ini ada mungkin 100 meter. nah, kita sudah di pintu keluar, masya Allah. kita hampir 20 menit tadi di dalam ya teman-teman, dan sekitaran atau di luar guanya. Ini nggak ada akses keluar. Apa yang kamu mau? Jalan setapakmu. Dan berhadapan dengan puncak Gunung Ungaran itu di depan kita ini kawan-kawan ya. Kita lihat nih. Dan mulut gua itu ada di belakang kita. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, ya.
benar luar biasa, benar harus melakukan seperti ini. Ini aja Itu puncak Gunung Ungaran tampak begitu nyata jelas karena kabutnya sudah mulai sirna ya kawan-kawan ya. Kabutnya sudah mulai hilang. Jadi cerah sekali, jelas sekali ya puncaknya. Dan kita nanti akan kembali ke kampung dengan melintasi jalan ini ya, jalan setapak ini. Kita akan merasakan ketegangan bagaimana jika melintasi jalanan setapak yang ditumbuhi dan pakis seperti ini yang cukup lebat dan juga teh itu ya. Lewatkan Edi daripada balik. Menegangkan dulu kondisi di dalam ruangan bagian. Jadi untuk Jepang ini Nah kawan-kawanku, demikianlah penelusuran kita di dalam Gua Jepang ya, melihat kondisi dalam Gua Jepang yang mana cukup menegangkan ya kawan-kawanku ya, karena minimnya udara di dalam. Melintasi jalan ini. Ini jalan keluar ya, jalan keluar menuju ke jalan yang kita lewati tadi teman-teman ya. Nah mungkin tadi eksplor kita untuk hari ini semoga bisa bermanfaat. Ya kawan-kawanku, demikianlah petualangan kita, eksplorasi kita, penelusuran kita di Gua Jepang ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya kawan-kawanku ya. Semoga saja dengan adanya tayangan ini dapat dijadikan sebagai pengalaman baru dalam kehidupan kita serta menghibur tentunya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.